Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bapak-bapak dan saudara kaum muslimin, para hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita akan kembali meneruskan pelajaran kita yang masih berada dalam surah An-Nisa ayat 165 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nas Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nas li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakin
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Bapak-bapak dan saudara, pada malam hari ini kita akan kembali meneruskan satu keterangan yang berhubungan erat dengan persoalan keberadaan nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah, baik nabi dan rasul yang kisah dan sejarahnya dicantumkan di dalam Al-Quran, termasuk nabi dan rasul yang sejarahnya tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu tidak jadi sebuah permasalahan penting manakala sejarah nabi dan rasul tersebut dicantumkan dalam Al-Quran atau tidak. Yang terpenting buat kita dalam hal ini adalah keimanan dan kepercayaan kita kepada para nabi dan rasul-rasul tersebut. Meski dan walaupun kita nggak pernah jumpa dengan baginda Rasulullah, bahkan nggak pernah juga melihat serta ketemu sama Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, pun sampai Nabi Allah ada. Dikala keimanan kita yakin kepada beliau-beliau sekalian, sudahlah menjadi sebuah nilai kecukupan. Yang terpenting lalu di samping itu juga adalah kita harus tahu para nabi dan rasul Allah ini ketika diutus ada di alam dunia, kerjaan dan aktivitasnya ngapain aja. Pada sore hari ini Allah Ta'ala akan berikan keterangan mengenai kedudukan Rasul dan utusan Allah ketika ada di dunia, berada dalam lingkungan masyarakat luas. Apa fungsi dan kedudukan Rasul diutus oleh Allah? Barusan ayatnya sudah kita baca, yakni kata Allah,
wa rusulan, nggak ada wawunya, rusulan mubashirina wa mundhirin. Ada dua misi penting yang dibawa, yang diemban oleh utusan-utusan Allah ke dunia ini. Yang pertama, mubasyirin, sebagai makhluk Allah yang menerangkan dan membawa kabar gembira. Kabar gembira apa dan bagaimana maksudnya? Yakni kabar gembira berupa janji-janji Allah bagi siapapun manusia yang taat kepada Allah dan ajaran serta Rasulnya. Kabar gembiranya, dia akan dapat ganjaran dan akan dapat balasan dari Allah bernama surga. Itu kabar gembiranya secara global. Belum lagi kabar-kabar gembira lain, baik dalam segi pembacaan kitab-kitab suci Allah, kabar gembira mengenai beramal jariah, bersedekah, patuh sama orang tua dan lain sebagainya. Hadirnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini menerangkan hal itu, sehingga orang-orang yang diterangkan tentang hal itu akan memiliki semangat dalam hidupnya. Semangat ketika dia baca Al-Quran, karena Al-Quran itu diterangkan oleh Nabi dan Rasul punya keistimewaan. Satu huruf kita baca dibalas, diganjar oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Saat dia melaksanakan itu, bukan hanya harapan ganjaran yang kelak akan diberikan Allah, tapi di balik itu dia telah patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul. Lalu Nabi dan Rasul Allah ini juga menerangkan apa dan bagaimana ganjaran kalau kita taat, kita patuh kepada orang tua kita. Itu juga jadi motivasi buat orang-orang yang mendapat keterangan dari para Rasul, sehingga kita selama ini baik, selama ini patuh, bahkan sayang sama orang tua. Jauh berbeda dengan orang-orang yang kadang-kadang kedatangan hukum Rasul, kayak model orang-orang non-Islam. Berapa banyak model di Amerika Serikat, di negara Cina, orang-orang tua yang usianya sudah mulai lansia, pikunnya sudah merambah. Ketika itu mereka diasingkan di sebuah tempat yang bernama panti jompo. Dikirim orang-orang tua mereka. Bahkan kita pernah dengar kabar dan pernah melihat video melalui HP yang kita punya. Ada di satu negara orang tua yang usianya sudah 70-an dianggap sudah tidak ada lagi gunanya, sehingga mereka dikerasi, mereka disiksa, bahkan tidak sedikit mereka yang dibunuh secara perlahan-lahan. Kenapa mereka melakukan itu? Sebab mereka tidak tersentuh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah tersentuh. Makanya hadirnya utusan-utusan Allah mendidik dan mencetak pribadi manusia yang berperi kemanusiaan secara bijaksana dan juga memiliki rasa empati besar kepada sesama makhluk. Beda dengan orang-orang yang gak tersentuh sama ajaran Rasul. Lihat mereka dengan berani minum minuman keras karena tidak diberikan sentuhan ajaran Rasul, di mana nabi-nabi dan Rasul Allah diutus oleh Allah bukan hanya sebagai mubasyirin, tapi wa mundhirin, juga pemberi peringatan. Manusia, umat Islam, kalau kalian meminum minuman keras, bukan hanya minuman keras itu merusak akal pikiran kalian, bukan hanya membuat daya pikir, daya ingat kalian terganggu,
Tapi ingat, minuman keras ini adalah minuman yang dilarang oleh Allah, yang mengakibatkan kalian kalau meminumnya bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Itu munzirnya, itu peringatannya. Karena kita diperingati oleh nabi-nabi dan rasul yang Allah utus, tanda kutip dalam hal ini Nabi Muhammad, kita ikuti itu, selamatlah kita. Karena kita dikasih peringatan. Orang yang durhaka sama orang tua, hidupnya akan begini-begini, diterangkan sama Rasul. Nah, kita yang dapat sentuhan ajaran dari Rasulullah tadi bisa menghindar, maka kita akan hidup dengan baik, selamat dan mendapatkan barokah. Ini dua fungsi Nabi dan Rasul Allah diutus ke muka bumi ini. Dan ini harus kita ketahui. Apa alasannya harus kita tahu? Kalau kita sudah tahu Rasul dan Nabi diutus dulu ke dunia ini memberikan keterangan mengenai janji-janji Allah tentang kebaikan-kebaikan, dan Nabi dan Rasul Allah juga memberikan peringatan masalah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa serta efek negatifnya, maka kita akan jadi orang yang punya penilaian, yang punya pemilihan mana yang baik, mana yang buruk. Alhasil masuklah kita dalam golongan yang disebut oleh Allah, wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Kita dinyatakan orang yang punya akal sempurna. Kenapa? Sebab kita gara-gara Rasul diutus ke bumi ini jadi tahu ini yang baik, ini yang enggak baik. Ini yang diperintah oleh agama, ini yang dilarang. Sehingga kalaupun kita nggak tahu, karena kita sadar akan kekurangan kita, kadang kita tanya, kadang kita mencari masalah bagaimana supaya apa yang kita kerjakan itu bisa memiliki titik terang, dibolehkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Inilah peranannya Nabi dan Rasul Allah sampai dalam kehidupan kita, mengarahkan kita menuju kebaikan, menghindari kita dari kesesatan. Berarti Bapak dan Saudara, kalau mereka yang tidak tersentuh dengan ajaran ini, kayak model jarak antara Nabi Allah Isa diangkat ke langit sampai diutusnya Nabi Muhammad jadi Rasul, usia berapa Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul? 40. Berapa? 40. Berapa? 40 tahun. Jarak Nabi Allah Isa diangkat terus sampai lalu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu 300 tahun. 300 sebentar apa lama? Lama. Dari jarak itu sampai Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu enggak ada Rasul yang datang, yang diutus oleh Allah. Karena 300 tahun ini lama, Rasul juga enggak ada. Ya, waktu itu ajaran antara Nabi Isa dan belum Nabi Muhammad. Ajaran di Nabi Isa sendiri itu sudah banyak yang disepelekan. Berarti di kala itu manusianya nggak punya panduan dan pedoman dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan secara baik. Taruh katakan mereka banyakkan berbuat salah dan dosa, lantaran kagak ada yang melarang, nggak ada yang merintah. Sebab itu nggak heran ketika Nabi Muhammad baru dilahirkan, zamannya itu disebut zaman jahiliyah. Bodoh, mana jahiliyahnya? Perempuan bayi baru lahir diapain? Dikubur hidup-hidup, dibunuh. Ini kan jahil namanya. Wajar
karena memang jarak dari Nabi Allah Isa diangkat ke langit sampai Rasulullah diangkat jadi Rasul 300 tahun. Ini waktu nggak sebentar. Ketika mereka ada lalu manusia di zaman itu ibadah kagak, berbuat dosa kagak, ya netral aja. Bagaimana nanti kalau dia meninggal dunia, lalu apakah kena hukum Allah, dia dosa, dia disiksa di api neraka? Nah ini karena nggak diutusnya Rasul, ya masa itu disebut dengan masa kekosongan dari Rasul. Istilahnya fatrah. Orang yang kayak begini nggak kenal hukum. Artinya nggak kenal hukum, mau ibadah bingung kapan waktu sholatnya bagaimana. Tapi dia nggak bikin maksiat kayak model minuman keras, enggak. Tapi ngambang dia. Nah orang seperti ini dikasih keringanan oleh Allah. Apa keringanannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami kagak siksa orang kayak begitu karena nggak ada Rasul. Oh berarti kita ini termasuk kayak begitu loh, kagak ada Rasul. Kata siapa? Kita ada Rasul. Mana Rasul? Ulama banyak ya zaman sekarang, ulama banyak, hukumnya masih ada, kitab-kitabnya masih ada. Jadi jangan lalu berdalih, oh ada Rasul, semuanya kita yuk, gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah puasa Ramadan. Kagak, tetap ini ada Rasul, yakni adanya penyambung ajaran Nabi Muhammad melalui para ulama. Ada kita, ya. Nah Bapak saudara hamba Allah yang mulia, Rasul yang diutus oleh Allah punya gelar, punya fungsi, punya misi mubasyir, pemberi kabar gembira, dan mundiri, pemberi peringatan. Ini kalau kita ambil perbandingan terhadap diri kita sebagai suami dan lalu masuk dalam ranah rumah tangga yang disebut pasangan suami istri, prinsip ini bisa kita pakai. Kita pakai bagaimana? Begini, bahwa kita ini sebagai suami satu ketika akan jadi mubasyir, ngasih kegembiraan nama bini, betul. Dan itu diusahakan kalau bisa selalu ada sebagai upaya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa terus ada istri kita gembirain, anak kita sayang, kita gembirain terus? Kagak. Ada satu saatnya kalau istri melanggar aturan kita, melanggar aturan yang baik, aturan agama, anak melanggar, maka muncul pakai kalimat kedua, munzir, kita peringati dia. Kita ini juga sama menyandang mubasyir wa munzir. Jadi jangan istri kita girangin terus, anak kita girangin terus, lalu sampai dia lalai. Begitu lalai kita nggak peringati, salah kita. Jadi kita ini harus punya prinsip dua dalam berumah tangga. Pertama mubasyir, kita penggembira buat istri dan anak-anak kita. Juga kita jadi munzir, memberi peringatan kalau istri dan anak kita berbuat salah. Jangan juga sebaliknya, mubasyir kagak munzir terus, laki bini diomelin, anak dicubitin. Jangan. Harus ada mubasyir, ada munzir. Ya, jangan mubasyir melulu, munzirnya nggak ada. Kalau suami mubasyir mulu, ngekirain mulu, nanti lama-lama dilunjak sama istri. Harus ada munzir, betul. Ngasih peringatan, ada galak dong, ada jantan dikit napa? Jangan iya mah. Iya,
diatur, berani sedikit, benar. Kita mubashir harus jadi mundir, ya. Jadi mundir dulu, ngomel dari kerjaan, iya jangan pecah rumah tangga, istri akan kabur, bisa jadi selingkuh. Tuh, jadi ada mubashir, jangan medit deh, ya. Kali-kali lah ulur lepas tangan, apalagi besok mau lebaran haji, boleh dong. Begitu lebaran haji, ya kita kasih uang belanja rada gedean. Kemarin cuma 100.000 satu hari. Pas lebaran haji kita kasih 500.000 uang belanja doang. Jadi ada mubashir, ada mundir. Enggak melulu mubashir, mundirnya enggak ada. Enggak melulu mundir, mubashirnya juga enggak ada. Harus ideal, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadirin sekalian, lalu apa sih tujuannya? Rasul-rasul ini membawa misi Tuhan sebagai penggembira juga sebagai pemberi peringatan. Tujuannya li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Jangan sampai manusia itu nyari-nyari alasan, nyari hujah. Udah Rasul diutus, ajarannya udah sampai ke kita, yang baik udah kita tahu, yang jelek juga kita udah tahu dari banyak para ulama. Lalu kita bilang, ya Allah, saya nggak pernah kedatangan Rasulmu. Nggak bisa begitu, nggak bisa kita berargumentasi mencari alasan ketika kita masuk neraka nanti umpama. Lalu kita protes kepada Allah, ya Allah, interupsi ya Allah, saya nggak rela, saya nggak mau masuk ke neraka karena saya nggak pernah ketemu Rasulmu yang bernama Muhammad. Awas, nggak bisa kita melakukan hujah kayak begitu. Kenapa nggak bisa? Sebab ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada dari tangan para ulama-ulama dan habaib-habaib yang bahkan Al-Qur'annya pun masih kita lihat keasliannya. Jadi masih ada, nggak bisa kita melakukan argumentasi atau protes yang disebut hujah, nggak bisa, Pak. Ya, jadi nggak ada bahasa untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan sampai kemudian kita bebas dari api neraka, enggak juga. Kata siapa? Masalah hukum enggak jelas. Lalu Rasul udah jelaskan al-bayyinu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah terang. Apaan lagi sekarang mau dicari? Bir haram udah jelas, binatang-binatang yang haram udah dijelaskan. Banyak keterangan melalui hadis Nabi yang dikumpulin oleh banyak ulama. Masalah hukum zina udah dijelasin, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Masalah sodomi, suka dengan sama jenis, ada dalam Al-Quran. Bahkan dikisahkan ceritanya bernama Nabi Lut, melalui sejarah Nabi Lut, kemudian di hadis Nabi juga ada. Siapa orang yang suka lalu melakukan jima, hubungan badan sesama jenis, maka annama zana ummahu sab'ina marratan min jihati duburi. Itu ancaman. Laki-laki melakukan sodomi, ya, maka dosanya kata Rasul sama dengan memperkosa ibu kandung sendiri sebanyak 70 kali. Diperkosanya min jihati duhuri, dari arah belakang alias pantat. Itu dosa sodomi. Dasar udah ada jelas. Al-halalu bayyinun, yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Mana yang halal? Nikah
lagi mau berbuat. Ayatnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj berpasangan, maksudnya lagi mau berbuat. Itu ayatnya jelas tuh halal. Betul. Iya, yang haram udah jelas, ya haram. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu ngomong sama orang tuamu di depan orang tuamu yang sudah tua. Tuh, haram, dilarang. Al-haramu bayyinun. Larangan Allah udah jelas. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Iya, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Itu hadis Nabi. Surga di bawah tapak kaki kaum ibu. Maksudnya keridhaan ibu begitu besar kepada anak-anaknya. Ada jelas ini kandungan mengenai bakti sama orang tua, terutama ibu hormati. Ya, jangan ngebela bini melulu. Ibu kita cuekin, awas. Ya, kan ada bahasa bini ada bekasnya, ibu ada bekas. Ya, mengkadang mata kita itu melihat kenyataan, Pak. Mana kenyataan? Bini kita sehat, cantik, betul. Bini kita tua, peot, jelek. Nah, mohon maaf penyakitan. Mana yang mau kita kerjain? Bini yang lebih kita utarain pasti banyak kan bini. Udah, gak urus ya. Begitu dari ibu kita. Awas, itu udah dijelaskan sama Rasul. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Jadi nggak ada argumen hujah. Wah, tahu saya ya Allah begini. Nggak tahu dari mana. Nyolong ada. Ya. Apa ayatnya? Masalah mencuri di Al-Qur'an itu. Fasariqatu wasariqu maqtahu aydiyahuma. As-sariqu wasariqu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Ini ayat bukan hanya menerangkan tentang balasan orang yang mencuri, tapi ayat ini menerangkan tentang larangan mencuri. Tuh, nggak boleh. Punya teman, ya temannya juga ada minum, terus kita main ambil pulang. Ngomong dulu, mencuri itu. Air lo gak diminum, sini gue bawa ya, begitu. Jangan sambar aja mencuri. Kalau mencuri deodo es asam. Masa iya gara-gara sebotol air ini kita lalu nanti masuk neraka? Kan gak lucu. Ya banyak. Hadirin sekalian, itu 165-nya. Bagaimana 166-nya? Allah Ta'ala lanjutkan, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Allah sesungguhnya sudah menjadi saksi. Allah artinya sudah menyaksikan. Sebagai saksi, kata Allah, akulah saksi tentang anzala ilaika, hukum yang telah aku turunkan kepadamu ya Muhammad. Dan aku turunkan bi'ilmi, kata Allah, aku turunkan melalui pengetahuannya Allah. Artinya Allah lihat Al-Quran udah turun, kita udah tahu. Mana tahunya kita? Sekarang Al-Qurannya ada di tangan kita semua ini, di rumah masing-masing. Oh betul, hukum Allah ini halal, ini haram. Oh iya udah betul, udah jelas semuanya. Jadi Allah udah turunkan hukumnya. Nggak bisa lah kita cari alasan, cari argumentasi, nggak tahu ya Allah. Kecuali betul-betul majhul kayak bagaimana? Contoh, ya orang kagak tahu kalau habis sholat subuh udah selesai doa di tuan imam, ya amin, lalu salam, dia berdiri lagi sholat sunnah. Dasarnya dia kagak tahu. Boleh nggak? Dosa nggak? Kagak, karena nggak tahu. Yang dosa dia tahu, dia kerjain. Kecuali bayar hutang, bayar kodok, boleh dia sholat. Habis sholat subuh
Kalau bayar kodok, bapak kita meninggal dunia, ibu kita berpulang ke rahmatullah, kita kodokin usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodokan li, siapa namanya bapak kita, Muhammad bin Mahmud lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kodokin boleh, yang penting kita udah sholat subuh dulu buat sendiri, baru kodokin buat orang lain termasuk bapak dan ibu. Dan memang mengkodok sholat almarhum almarhumah itu lebih afdol daripada ngeluarin beras walaupun sampai 100 karung yang disebut beras bidya. Lebih afdolnya untuk sholat adalah bayar kodok. Anaknya nggak sempat, ada cucunya nggak ada istrinya, dia istrinya, betul. Iya, harus begitu. Nanti bapak dan saudara istrinya meninggal dunia, nah istrinya punya utang sholat, siapa yang kodokin? Bapak-bapak ini sebagai suaminya, ya, siap nggak mau kodok sholat istri lo? Insya Allah afdolnya begitu. Siap nggak kalau istrinya meninggal? Pak, siap nggak kalau istri bapak meninggal dunia? Siap. Ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran dan hukum-hukum Allah itu, ya Allah jadi saksinya. Artinya aku yang menurunkan kok, kalian jangan pura-pura. Bahasanya begitu, ya. Wa kafa billahi syahida. Bahkan malaikat juga ikut bersaksi. Betul kata malaikat, saya yang bawa. Nah ini malaikat apa? Jadi nanti di akhirat kita nggak bisa macam-macam. Saya nggak tahu hukum ya Allah. Bukan Anda nggak tahu hukum, ada pengajian tapi Anda nggak datang. Sudah dijelasin tuh bla 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 begini. Ada pengajian. Iya ya Allah, saya malas. Emang apa kamu malas? Nyari duit mulu ya Allah. Nah, ya, iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian tulhikum, menyebabkan kalian lalai an dzikrillah, mengingat Allah. Jangan sampai lalai sholat. Lalai di sini bukan meninggalkan, maksudnya menyepelekan. Nih, maghrib jam 6 lewat. Jam 6 lewat berapa? 5. Maghrib 5. ya, jam 6 lah taruh ya. Nah, asar itu kan jam 3:30 ya. Nah, kita begitu azan masih ada urusan dikit. Nah, jam 4 anak kita bilang, Pak, anterin les menari, les balet, les piano. Kita anterin, tungguin Pak, tungguin sampai jam 5 tuh les kelar, pulang. Jalanan macet, sampai rumah jam 6 kurang 15 menit. Jam 6 kurang 10 menit baru sholat asar. Tuh yang dimaksud tuh hikum kayak begitu. Jangan sampai anak kita nomor satuin ketimbang sholat ibadah kepada Allah. Kalau masih bisa diatur waktunya, tunaikan sholat dulu baru anterin dia les. Kan zaman sekarang ada Gojek, betul, ada tetangga, tolong dong anterin dulu nih anak saya, nanti saya jemput, ini ongkosnya 10.000, bisa nggak begitu? Iya, itu maksudnya Allah begitu. Jangan sampai besok nanti kita mau cari argumentasi apa di depan Allah, nggak bakalan bisa. Udah Pak, udah susah. Kalau udah di mahkamah Allah, ya kita udah nggak bisa macam-macam lagi udah. Ya saya balik lagi ke dunia dan ya Allah, mana bini saya mau benerin, ya udah kelar.
Iya, makanya ketika ini ada di samping kita, ingat dia amanah, Pak. Harus yang namanya amanah kita jaga. Jangan sampai dia diambil, dirusak ya oleh laki-laki yang gak tanggung jawab. Jangan sampai dia rusak pergaulannya. Jangan sampai dia rusak, gak tahu ilmu agama. Ayo amanah ini. Berat. Ya, iya, makanya yang namanya istri dan anak itu fitnah buat suami. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Suami bisa masuk neraka gara-gara istri dan anak. Betul. Iya, banyak contohnya Bapak. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir ketika mereka di mahkamah Allah, apa jawaban mereka? Ketika mereka sudah berhadapan dengan siksa Allah, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Adapun orang kafir yang menolak hukum-hukum Allah, berjalan di jalan Allah, mengikuti anjuran Allah, Allah nyatakan faqad dallu dhalalan ba'ida. Nah, mereka adalah orang-orang yang dolal, sesat. Baik, ya kesesatannya begitu panjang, kesesatannya amat mendalam. Kita jangan kayak begitu. Maka selama kita ada kesempatan, selagi masih ada punya umur, ya ayo pelan-pelan kita tingkatin, kita rubah pelan-pelan ibadah kita. Sholat kita tambahin, Pak, jangan yang wajib doang, tambahin nama yang sunnah. Yang sholat wajib juga jangan sampai assalamualaikum doang, tambahin apa Pak, zikir-zikir sampai Allahumma anta salam. Entar minggu depan tambahin lagi sampai ilahi rabbi subhanallah subhanallah. Kalimat doa belum bisa. Entar bulan depan baru cari bagaimana cara doa. So, namanya ada peningkatan. Jangan jadi penumpang terus aja jadi penumpang. Sekali-kali dong jadi penumpang yang kreatif, penumpang yang siap bila mana pengemudinya itu sakit, pengemudi berhalangan, pengemudi meninggal dunia. Saya Bapak Saprudin Haji Asad dan Tuan Imam lain nggak selamanya akan berdiri jadi imam di masjid ini. Ada saatnya, maka harus ada regenerasi gantian. Ya artinya yang tua ngajarin yang muda begini. Jangan pelit. Ini yang muda baru maju dikoreksi. Wah, mau bisa. Anak kecil maju ke depan. Terus sampai dulu. Anak kecil itu, anak muda itu kan perlu latihan, dikasih masukan, bukan dikritik, menjatuhkan. Begini, pelan-pelan begini. Nah, apalagi kita lihat punya bobot, sudah keluar ke ilmu agamanya lumayan, akhlaknya cakep. Nah ya, kita dorong dia pelan-pelan. Ya, bukan hanya di sini, di tempat lain juga sama. Makanya Rasulullah keluarkan satu hadis, malam yarham saghirana, orang tua yang kagak sayang sama anak muda, walam yu'akhir kabirona, anak muda yang kagak hormat kepada orang tua, falaisa minna, dia bukan umatku. Sahabat gak dianggap umat Nabi. Ya, kesimpulannya adalah bahwa dalam ayat ini kita harus memahami tentang misi Rasul yang diutus oleh Allah, yakni ada dua. Yang pertama mubasyirin, pemberi kabar gembira. Yang kedua mundhir, pemberi peringatan. Yang kedua kesimpulannya adalah apa yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya harus kita laksanakan dengan baik sebagai konsekuensi kita melaksanakan agama yang kita anut. Alasan apapun besok di akhirat semuanya sudah jelas. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya entar dulu karena menyesal, argumentasi dan lain sebagainya, sudah tidak ada.
Kalau sudah tidak ada seperti itu, yuk sekarang pelan-pelan kita perbaiki. Yang dari dulu belum pernah berkorban, yuk belajar berkorban. Insya sampai di sini adanya. Insya Allah malam Rabu akan datang. Bapak-bapak dan saudara diterima oleh Allah. Hadirnya kita di majelis ini, di tempat ini mendapat catatan istimewa di sisi Allah. Orang-orang tua kita baik yang masih hidup, terutama yang telah berpulang ke rahmat Allah. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan dia kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah. Termasuk juga mohon bantuan rohani untuk putra Bapak almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf yang bernama Bapak Sadik Rahimi, meninggal dunia tadi pagi 8:30 di Rumah Sakit Ciputra. Putra dari Bapak Haji Muhammad Yusuf di terkena karena sakit jantung, paru-paru, bukan jantung, paru-paru, sudah cukup lama sakitnya dan tadi pagi meninggal dunia. Ya, di rumah sakit diangkat corona gitu. Kita doakan mudah-mudahan min ahlil khair, min husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa li ghairi ridha'illahi ta'ala wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi niyyatil qabul wal maqbul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Wa billahi al-hidayah. Live. Optimis. Bismillah wa min hadi Rasulillah wa